Ini adalah tutorial lengkap untuk memasang pintu kayu. Videonya sangat panjang, harap tonton dengan sabar. Langkah pertama adalah memasang alasnya. Potong pelat alas dan lebar yang sesuai dengan ketebalan dinding. Sebaiknya gunakan papan multi tipis untuk pelat bawah. Mengapa saya sarankan menggunakan papan multilapis? Karena papan multilapis tidak akan retak saat dipaku dan sangat kuat. Papan ini umumnya ramah lingkungan. Setidaknya diperlukan 4 titik pada pelat dasar. Bagian atas terletak di atas engsel sekitar 8 cm di bawah bukaan pintu. Dan 2 blok tengah didistribusikan secara merata untuk menghindari kunci. Bagian bawah berjarak 8 cm dari tanah. Langkah kedua, pasang kusen pintu. Letakkan kusen pintu di tanah dan kencangkan skrupnya. Pastikan terpasang secara rata tanpa sisa kayu yang keluar dari batas kusen. Dan tentu saja, kita juga bisa menggunakan mesin paku tembak untuk memaku langsung. Harap dicatat bahwa itu harus dipotong sebelum pemasangan. Jika tidak, akan merepotkan untuk memotongnya setelah dipasang di bukaan pintu. Potong ujung atas kusen supaya architrave dapat masuk. Pastikan Anda memotong di bagian yang tepat. Langkah ketiga, untuk memperbaiki rangka pintu, pertama-tama tancapkan hanya satu paku di setiap sisi bertujuan untuk melihat apakah posisi pintu sudah benar atau lurus. Kemudian, gunakan water paste untuk mengukur ketinggian di atas rangka pintu guna memeriksa apakah tinggi rangka pintu di kedua sisi sudah sesuai. Kemudian, periksa vertikalitas kusen pintu dimulai dari sisi tempat engsel akan dipasang, luar dan dalam. Ukur kedua sisi, gunakan linggis untuk mencungkil bagian yang tidak rata. Gunakan memastikan kedua sisi kusen pintu dalam posisi vertikal. Sekarang, mari kita periksa kunci pintunya. Gunakan metode yang sama. Cukup palu beberapa paku pada kunci pintu, jangan terlalu banyak karena setelah pintu terpasang kita masih perlu menyesuaikan celah pintu. Vertikalitasnya bagus, jadi kita bisa memulai memasangnya. Pastikan untuk memaku lebih banyak pada sisi engsel untuk memastikannya terpasang dengan kuat. Sisi kunci pintu ini dapat diperbaiki dengan mudah. Langkah ketiga, pasang pintu. Pertama-tama, pasang engselnya. Engsel pertama harus dipasang 12 cm sampai dengan 15 cm di bawah bagian atas daun pintu. Engsel kedua dipasang 35 hingga 40 cm di bawah engsel pertama. Mengapa dua engsel dipasang di bagian atas? Karena setelah pintu dipasang, beban sepenuhnya berada di atas, sehingga tidak akan berubah bentuk pada tahap pemasangan selanjutnya. Engsel bagian bawah berjarak 20 cm dari tanah. Saat memasang engsel, pastikan untuk mengisi semua lubang skru. Setelah engsel terpasang, Anda dapat memasang pintu ke dalam lubang pintu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah meletakkan papan kayu kecil setebal 1 cm di tanah terlebih dahulu. Setelah penyesuaian, Anda dapat mengencangkan skrupnya terlebih dahulu. Pasang satu skrup di sini terlebih dahulu. Hanya ada satu skrup di bagian bawah. Periksa celah-celah dengan jelas di dalam dan di luar dan pastikan pintu terbuka dan tertutup dengan lancar. Setelah memperbaiki pintu, kita dapat menutup pintu untuk menguji celahnya. Barulah kita dapat mengencangkan semua skrup. Langkah keempat, pasang architrave. Pertama, periksa apakah ada area yang rusak atau pecah pada architrave, dan jika ada kerusakan gunakan sisi lainnya dan hindari sisi yang rusak. Potong satu sisi pada sudut 45 derajat. Mata gergaji harus tajam. Jika tidak, garis yang Anda potong tidak akan pas dengan celahnya.
Sekarang kita menggunakan pisau atau pena sesuai dengan garis yang baru saja kita potong. Lalu potong panjang garis pintu sesuai tanda yang baru saja kita buat. Setelah pemotongan selesai, kami memulai mengoleskan spons glue di celah antara kusen, pintu, dan dinding, dimulai dari bagian paling dalam. Sekarang mengoleskan spons glue di bagian luar, hati-hati jangan sampai melewatkan architrave. Oke, sekarang Anda dapat memasang architrave di kusen. Yang perlu diperhatikan di sini adalah oleskan lem busa pada sisi yang ingin Anda pasangi architrave lebih dahulu untuk mencegah lem mengering di sisi lain sebelum terlambat. Untuk memastikan sudut 45 derajat tidak retak di kemudian hari, gunakan alat tembak paku untuk memperkuat architrave. Jika dinding tidak rata, kita mungkin perlu mengetuknya. Saat mengetuk, kita harus meletakkan sesuatu di bawahnya untuk mencegah kerusakan pada architrave. Kita perlu mengangkat bagian cekung dan architrave pintu juga perlu diperbaiki dengan paku tembak. Cara pengoperasian di dalam ruangan sama dengan di luar ruangan. Langkah ke-6, pasang penahan pintu. Pertama, gunakan penahan pintu untuk menandai posisi pemasangan di dinding dan kencangkan dengan paku tembak. Jika dinding tidak kuat, pasang skrup ekspansi. Perbaiki dengan baik, pastikan sudah kencang, lalu pasang kait pintu. Kemudian pasang sisi pintu ini. Buatlah tanda yang bagus. Kencangkan skrupnya. Sekarang mari kita uji apakah magnetnya sudah terpasang dengan tepat. Langkah ke-7, pasang kunci pintu. Pertama-tama, pasang 2 skrup untuk mengencangkannya dan jangan kencangkan skrup tengah. Kemudian pasang kembali gagang pintu dan skrupnya. Pastikan untuk mengencangkannya. Jika tidak, gagang pintu akan mudah kendor. Sekarang kita memasangnya di pintu. Kencangkan skrupnya, pastikan untuk menguncinya dengan erat. Jika tidak, kedua gagang pintu akan bergetar dan menjadi longgar. Berikutnya, pasang silinder kunci. Setelah memasang silinder kunci, uji apakah silinder tersebut dapat membuka dan menutup dengan lancar. Dan langkah ke-8, pasang kotak untuk kunci. Putar keluar kedua lidah pengunci terlebih dahulu, tandai posisinya. Lalu tutup pintu dan tandai posisi lidah pengunci setelah pintu tertutup. Buka pintu lagi dan gambar posisi lidah kunci. Posisikan tempat untuk membuat lubang. Buat 2 lubang. Lalu, masukkan ke dalam lubang tersebut.
Memasang kotak kunci, kencangkan sekrupnya, tutup pintu dan uji. Pada titik ini, seluruh pintu sudah terpasang. Terakhir, kita tambahkan lem silen. Lem silen putih yang digunakan di sini berwarna sama dengan dinding. Setelah semuanya sempurna, tidak ada noda yang terlihat sama sekali. Sudahkah Anda mempelajarinya?